Halo guys, kembali lagi di Seeker dengan Glenn di sini. Kali ini saya akan membahas segmen biografi. Mungkin ini yang terakhir dalam bulan ini guys. Jadi ada seseorang yang sangat jenius atau sangat ahli dalam strategi perang. Jadi simak terus ceritanya karena saya pun takjub dengan kejeniusan orang tersebut. Saya akan menceritakan sebuah kejadian sebelum mengenalkan siapa dia. Jadi ada sebuah benteng pertahanan yang tinggal hanya orang tersebut bersama dengan rakyat biasa. Kenapa? Karena semua pasukannya diperbantukan untuk berperang di garis depan. Lalu dia mendapatkan informasi atau laporan kalau benteng tersebut akan diserang oleh musuh yang lumayan banyak pasukannya. Bagaimana caranya? Dia menyuruh rakyatnya untuk membuka pintu gerbang lebar-lebar dan menyuruh rakyatnya untuk melakukan aktivitas biasanya seperti menyapu dan lain-lain. Lalu dia naik ke atas benteng sambil membawa kecapi dan dia memainkan kecapi tersebut dengan lagu yang sangat indah. Dan dia memainkannya dengan sangat-sangat tenang. Jenderal musuh melihat kejadian tersebut, dia sedikit atau curiga gitu. Apakah ini termasuk perangkap, jebakan? Karena dia tahu kalau orang tersebut itu jago atau jenius dalam strategi perang. Dia takut kalau diserbu lalu pintu gerbangnya ditutup, pasukan mereka bisa dibantai oleh pasukan orang tersebut. Oleh karena itu kepala jenderal itu akhirnya takut dan mundur guys. Dan hari itu benteng pertahanan akhirnya terselamatkan tanpa adanya pertumpahan darah. Orang ini bernama Zhuge Liang atau yang dikenal sebagai Kong Ming di sejarah China. Zhuge Liang ini lahir di Langya atau yang kita kenal sekarang ini Santung pada tahun 181 Masehi. Zhuge Liang ini tinggal di daerah yang bernama Longchung. Dan Zhuge Liang ini mendapat julukan yaitu naga berbaring. Jadi tempat itu dikenal sebagai tempat naga berbaring. Saat itu China terbagi menjadi 3 kerajaan, yaitu Wei, Han, dan Wu. Di saat dia tinggal sendiri, Zhuge Liang ini didatangi oleh seorang raja dari kerajaan Han yang bernama Raja Liu Bei. Dia mengetahui kalau Zhuge Liang ini orangnya yang berbudi luhur, orangnya bijaksana, sehingga Raja Liu Bei ingin mengajaknya untuk bergabung di dalam kerajaannya dia. Tetapi Zhuge Liang ini menolaknya sampai 3 kali guys. Karena Raja Liu Bei ini terus dengan gigih mengajaknya dan Zhuge Liang juga melihat ketulusan hati dari raja tersebut, akhirnya Zhuge Liang menyetujuinya. Mereka di sana banyak berbincang-bincang, mengatur strategi untuk menyatukan kota-kota dan membuat kerajaan dia menjadi lebih besar lagi. Zhuge Liang ini pintar dalam menganalisa atau mengatur strategi perang. Tetapi tidak semua strategi itu diikuti oleh Liu Bei. Kenapa? Karena jika Zhuge Liang menyuruh untuk merebut kota A atau menyerang kota A ini, karena masih ada kerabatnya, Liu Bei tidak menyerangnya. Lalu disuruh menyerang ke kota B, Liu Bei pun dengan alasan tertentu dia tidak menyerangnya. Jadi intinya Liu Bei ini orangnya tidak tegaan guys. Pada suatu saat di dalam peperangan kerajaan Wei melawan kerajaan Wu yang dibantu oleh kerajaan Han, saat itu pasukan dari Wu dan Han kekurangan anak panah. Tetapi Zhuge Liang berkata tidak usah khawatir. Bahkan dia akan mendapatkan ribuan anak panah
dalam waktu 1 sampai 3 hari guys. Saat itu ahli perang dari kerajaan Wu yang bernama Xiao Yi, dia menjadi sangat marah. Dan dia mengatakan ini perang, bukan main-main. Bahkan dia menantang Cukeliang untuk membuat surat taruhan. Jikalau Cukeliang tidak mendapatkan ribuan anak panah, maka kepala Cukeliang akan dipenggal guys. Dan akhirnya pada malam hari yang berkabut, Cukeliang menyuruh pasukannya untuk membuat boneka dari jerami yang berbentuk menyerupai manusia, lalu ditaruh di sekeliling perahu tersebut yang lumayan banyak. Dan perahu tersebut mendekati ke arah musuh. Yang kita tahu Cukeliang pun juga ada di dalam salah satu perahu tersebut. Karena saat itu sedang berkabut, pasukan musuh mengira mereka akan diserang. Lalu pasukan musuh menembakkan panah dengan sangat banyak dan menancap atau menempel pada boneka jerami tersebut. Setelah perahu jerami tersebut penuh dengan anak panah, Cukeliang menarik mundur pasukannya. Dan pada malam hari itu, Cukeliang mendapatkan ribuan anak panah. Sejak kejadian itu, semua orang termasuk Jenderal Liu Bei menjadi sangat takjub. Dan salah satu jenderalnya yang kita tahu bernama Quan Kong atau Guan Yu. Dia bisa mengalahkan 1000 tentara sendirian guys. Dia pun menjadi sangat respect kepada Cukeliang. Cukeliang ini adalah orang yang sangat setia dan dia terus mendampingi Liu Bei sampai akhir hayatnya. Sebelum Liu Bei meninggal, dia berpesan kepada Cukeliang untuk menggantikan tahta raja kepada dia. Dia menolaknya. Tetapi Cukeliang ini juga berjanji akan terus mendampingi anaknya Liu Bei. Bahkan Cukeliang mati pada saat dia mengabdi kepada raja di umur 53 di tahun 234 Masehi. Cukeliang ini juga mengetahui kalau umur dia tidak panjang. Di dalam surat-surat atau literatur Tiongkok yang Cukeliang tulis, dia mengatakan dia sudah banyak melawan takdir atau langit, sehingga umur Cukeliang tidak akan panjang. Selain ahli dalam strategi perang, Cukeliang ini juga dikenal sebagai inovator. Dia banyak menciptakan senjata-senjata ampuh. Suatu saat ketika Cukeliang ingin menyerang atau menyerbu orang barbar dari selatan, dia menciptakan sebuah panah yang sekali tarik bisa keluar 10 anak panah guys. Dan senjata ini dinamakan Suke Lienu. Senjata ini banyak ditakuti oleh musuh. Dia juga menciptakan sebuah alat transportasi untuk makanan di medan perang, sehingga pengirimannya bisa lebih cepat guys. Dan uniknya, alat ini dipasang sebuah mekanisme sehingga jika alat ini direbut oleh musuh, alat ini menjadi tidak berfungsi. Ini seperti password guys, luar biasa sekali. Cukeliang juga bukan orang yang ingin memperkaya diri atau mencari ketenaran. Dia orang yang sangat sederhana. Bahkan dia berpesan jikalau nanti dia mati, dia minta dikuburkan menggunakan peti mati kayu biasa saja tanpa disertai apa-apa. Kisah yang singkat ini tidak mewakili dari cerita tentang Cukeliang yang panjang. Tetapi kita bisa ambil hikmahnya dari pengetahuannya dan juga ilmu-ilmunya dan lebih mengenal dia. Kisah ini juga banyak ditulis di dalam literatur Tiongkok dan juga ada filmnya guys, yaitu Three Kingdoms, Radcliffe 1 dan 2 yang diperankan oleh Takeshi Kaneshiro yang berperan sebagai Cukeliang. Ada juga Andy Lau, Sammo Hung, Tony Leung, dan lain-lainnya. Dan sutradara dari film Radcliffe ini yang bernama John Woo berkata, memang film ini 50% fiktif
Meskipun demikian, saya rasa film ini bisa memuaskan kalian untuk lebih mengetahui tentang Cukeliang. Oke guys, jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.